warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tema tentang hati tentram dengan berperilaku yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau kita ingin hidup kita ini tentram, maka kita harus berperilaku yang baik. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini tidak luput dari peran serta orang lain dalam membantu kehidupan kita. Oleh karena itu, manusia disebut dengan makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mulai dari dilahirkan saja, kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Makan masih disuapin oleh seorang ibu. Kemudian minum pun harus diberikan oleh ibu. Jalan pun belum bisa. Segala sesuatu kita masih dibantu oleh seorang ibu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai mati pun kita tidak bisa jalan sendiri ke kuburan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bagaimana kalau kita ini hidup sendiri? Tentu kita akan sangat susah dan mungkin tidak akan bertahan lama. Seumpama baru dilahirkan, kemudian kita butuh makan, harus menanam padi. Tentu nggak bisa. Mana ada bayi langsung bisa menanam padi. Itulah gambarannya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kalian atas mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita membantu sesama dan dalam melaksanakan semua kebajikan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita melakukannya dengan ikhlas. Apakah ikhlas itu? Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Bersih dari pamrih, bersih dari ingin dipuji oleh manusia, atau ingin dihormati, atau ingin kedudukannya ditinggikan oleh seseorang. Itu namanya ikhlas, murni, bersih. Hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita
agar dalam setiap perbuatan kita ini kita sertai dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayat 65. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran, Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayat 5. Hadirin rahimakumullah, ikhlas merupakan perbuatan hati. Maka perilaku ikhlas itu mudah diucapkan tetapi susah untuk dipraktikkan. Namun bisa dilatih dan dibiasakan. Ikhlas merupakan syarat suatu perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana agar kita bisa berperilaku ikhlas? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa la a'lam wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian yang kedua, kita berniat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau pujian hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang terkutuk. Yang keempat, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang kelima, melakukan setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketujuh, tidak peduli apakah ada yang memperhatikan perbuatan baik kita atau tidak. Yang kedelapan, berperilaku sederhana dan tidak sombong. Hadirin rahimakumullah. Meskipun keikhlasan tidak dapat terlihat oleh mata, namun kita bisa melatihnya, yaitu dengan cara istiqomah beramal soleh, beramal kebajikan. Dengan terus berlatih, insya Allah hati kita akan tumbuh menjadi hati yang ikhlas. Dengan berperilaku ikhlas berarti kita menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh perbuatan ikhlas adalah 1. Ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin mengharap pujian dari manusia, melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika berbuat baik, kita tidak mengharapkan balasan kebaikan kita. Yang ketiga, jika melakukan infak,
Kita hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini, apalagi di dunia ini, tentu banyak ujian dan cobaan. Manusia kadang tidak mampu menghadapi ujian tersebut. Kadang manusia juga tidak mampu menghadapi persoalan hidupnya. Untuk itu, manusia haruslah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah, apa sih memohon pertolongan itu? Memohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau bisa keluar dari kesulitan atau kesusahan. Dalam bahasa Arab, memohon pertolongan diartikan dengan isti'anah. Jika kita membutuhkan sesuatu, kita hanya diperkenankan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi jikalau kita meminta bantuan kepada orang lain, itu bukan berarti kita musyrik. Bukan berarti kita itu menduakan Allah, bukan. Akan tetapi, sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Oleh karena itu, janganlah kita malu untuk meminta bantuan orang lain, karena suatu saat kita pun harus membantu orang lain. Jadi, dalam kehidupan ini kita akan mudah dalam menjalaninya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah? Cara memohon pertolongan kepada Allah yaitu dengan cara kita berdoa. Berdoa adalah memohon permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Itulah berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai orang yang selalu berdoa. Karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam menghadapi macam-macam ujian hidup. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat banyak dan jumlahnya tak terhitung. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga urusan dunia kita, seperti memberi kesehatan kepada kita, melapangkan rizki, menjaga ibu dan bapak kita, dan lain-lain. Berikutnya, kita juga perlu pertolongan Allah dalam menjaga urusan akhirat kita, seperti menguatkan kita dalam beribadah, menjaga hati kita agar selalu tawadhu dan ikhlas, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang diridainya, dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.